Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Syawal Rinaldi dari program studi Teknik Elektro jurusan Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul suhu kalor dan termometer, yang dimana video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Fisika, Mekanika, dan Panas oleh Bapak Dr. Sarwo Pranoto. Yang pertama, suhu. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, untuk mengukur ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda itu, kita memerlukan alat yang dinamakan termometer. Nah, pada termometer ini nanti akan ada titik didih dan titik beku, yang dimana pada titik didih dan titik beku itu akan dirumuskan sebagai berikut, yang dimana rumus ini nanti akan berfungsi untuk mencari skala atau suhu pada termometer tersebut. Nah, pada rumus ini akan dijelaskan nanti akan ada dua termometer, yang dimana kita sebut saja termometer pertama itu termometer X dan termometer kedua itu termometer Y. Nah, Tx itu sendiri merupakan suhu yang ditunjukkan pada termometer X, lalu Tbx itu merupakan titik beku pada termometer X, lalu Tdx itu merupakan titik didih pada termometer X. Lanjut, Ty pun juga begitu. Ty merupakan suhu yang ditunjukkan pada termometer Y, lalu Tby merupakan titik beku pada termometer Y, dan Tdy merupakan titik didih pada termometer Y. Nah, rumus ini menunjukkan di mana saat kita ingin melakukan perbandingan termometer, lalu kita ingin mengetahui suhu pada termometer yang satunya. Misalnya kita mengetahui satu suhu pada misalnya termometer X, kita menggunakan derajat Celcius. Nah, nanti saat termometer X ini menunjukkan derajat 15 derajat Celcius, maka akan ditanyakan akan menunjukkan pada berapa suhu pada termometer Y. Nah, kita akan menggunakan rumus ini. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya dan agar kita lebih mengerti, kita akan lanjut ke pembahasan skala pada termometer. Nah, skala pada termometer itu sendiri ada 4, sebagaimana yang kita telah pelajarin pada jenjang kelas 11 SMA, yaitu ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, titik D pada Celcius itu sendiri merupakan 100 derajat Celcius dan titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Lanjut ke Reaumur, titik didihnya merupakan 80 derajat Reaumur dan titik bekunya 0 derajat Reaumur. Lanjut ke Fahrenheit, titik didihnya 212 derajat Fahrenheit dan titik bekunya 32 derajat Fahrenheit. Lalu ke Kelvin, titik didihnya 373 derajat Kelvin dan titik bekunya 273 derajat Kelvin. Nah, apa sih hubungannya dengan pembahasan kita yang sebelumnya? Jadi, sesuai pada rumus kita yang sebelumnya, yang dimana suhu pada termometer dikurangi dengan titik beku per titik didih dikurang titik beku pada termometer tersebut. Nah, kita akan memasukkan contohnya pada Celcius. Suhu yang ditunjukkan pada termometer yang berskala Celcius lalu dikurangi dengan titik beku Celcius yaitu 0 derajat Celcius per titik didihnya 100 derajat Celcius dikurang 0 derajat Celcius akan mendapatkan C per 100. Dan begitupun pada Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin yang akan kita dapatkan nanti sebagai berikut, yang dimana nanti ada C per 100 sama dengan Reaumur per 80 sama dengan Fahrenheit dikurang 32 per 180 sama dengan Kelvin dikurang 273 per 100. Inilah nanti yang kita sebut sebagai kalibrasi skala pada termometer. Nah, teman-teman tahu nggak sih, dari titik didih dan titik beku pada skala termometer kita bisa mendapatkan perbandingan skala pada termometer loh. Nah, gimana caranya sih? Yaitu kita sisa mengurangi titik didih
dengan titik beku. Setelah kita kurangin, lalu kita bagi 20. Nah, setelah kita membagi 20, kita akan mendapatkan perbandingan Celsius banding Reaumur banding Fahrenheit banding Kelvin, yaitu 5:4:9:5. Gimana? Mudah kan? Nah, teman-teman, kakak ada fakta menarik nih. Teman-teman pernah mikir gak sih, ada pertanyaan yang menjebak seperti kayak gini, 0 derajat Celcius ditambah 0 derajat Celcius itu sama dengan 64 derajat Fahrenheit gak sih? Iya kan ya? Ternyata salah. Kenapa? Karena sebenarnya perubahan dalam suhu itu merupakan gimana caranya kita untuk mengetahui perubahan dari suhu tersebut. Misalnya dari minus ke positif itu kita menambahkan, sehingga kita tahu bahwa selisih dari rumus yang sekarang sama suhu sebelumnya itu berapa. Atau misalnya 0, terus dari 0 itu dinaikkan suhunya menjadi 34. Nah, itu bakalan ditambah. Beda lagi ketika dari suhu tinggi ke suhu rendah itu bakal dikurang, agar kita mengetahui selisihnya. Nah, gimana sih dengan 0 derajat Celcius dan ditambah 0 derajat Celcius itu? Sebenarnya nggak bisa teman-teman, karena perubahan suhunya nggak ada. Suhunya tetap. Tapi ketika kita mau bilang gimana caranya membuktikan kenapa bisa 64 Fahrenheit, coba teman-teman masukin di rumus yang disebutkan tadi, yang dimana Celsius per 100 sama dengan Fahrenheit dikurang 32/180. Nah, coba kita masukkan Fahrenheitnya itu 64, nanti dikurang 32/180. Nah, alhasil nanti jadinya Celsius sama dengan 32/180 dikali 100 derajat Celcius. Berapa tuh teman-teman? Nah, teman-teman bisa jawab sendiri kan? Nah, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ternyata teman-teman, bukan cuman perubahan sikap dia yang jadi dingin atau hangat loh yang bisa mempengaruhi diri kita. Ternyata perubahan suhu juga dapat mempengaruhi suatu benda loh, yang dimana nanti ada yang disebut pemuaian. Nah, teman-teman tahu gak sih apa itu pemuaian? Pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran suatu benda diakibatkan karena adanya perubahan suhu atau karena dia menerima atau melepas kalor. Nah, mari kita bahas untuk rumusnya. Nah, teman-teman, seperti yang ada pada tabel, kita melihat ada 3 macam pemuaian. Yang pertama pemuaian panjang, kedua pemuaian luas, ketiga pemuaian volume. Kalau teman-teman lihat dari ketiga tersebut ada persamaan kan, yaitu coba kita lihat dulu rumus pertama, yaitu L sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T balas kurung. Nah, ternyata pada rumus kedua sama rumus ketiga pada luas dan volume, L-nya itu hanya diubah jadi A, V, L0-nya juga diubah seperti gitu, A0 dan V0. Nah, selanjutnya alfa cuma diubah jadi beta, dan pada volume alfa diubah jadi gamma. Nah, yang cukup kita ketahui apa hubungannya alfa, beta, dan gamma, yaitu beta itu sama dengan 2 alfa dan sedangkan gamma itu sama dengan 3 alfa. Cukup mudah bukan teman-teman? Nah, teman-teman, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kali ini kita akan membahas kalor. Nah, pada pembahasan sebelumnya ada tuh dibahas teman-teman, pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda diakibatkan karena adanya perubahan suhu ataupun dia menerima kalor maupun melepas kalor. Nah, sebenarnya kalor itu apa sih? Nah, teman-teman, kalor itu adalah suatu proses transfer energi dari suatu benda ke benda yang lainnya dan diikuti dengan perubahan temperatur. Nah, ada tuh teman-teman suatu proses transfer energi. Nah, ternyata saat kita melepas atau menerima kalor terjadi adanya energi dalam proses tersebut. Nah, teman-teman, untuk rumusnya sendiri itu ada banyak, karena kalor itu ada 2 macam. Ada kalor jenis, ada kalor laten. Nah, untuk kalor jenis sendiri itu rumusnya M
dikali C dikali delta T. Karena kenapa bisa kalor jenis rumusnya karena kayak itu? Karena dia mengalami adanya namanya perubahan suhu. Sedangkan kalor laten sendiri, kenapa dibilang kalor laten? Karena suhunya tetap, tetapi benda itu mengalami perubahan wujud. Misalnya nih, dari es menjadi cair sehingga dia menjadi air, atau dari air dia menguap menjadi uap air dan wujudnya berubah jadi gas gitu teman-teman. Untuk tabelnya sendiri nanti kakak akan jabarkan. Nah, gimana teman-teman? Cukup mengerti bukan? Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang ada pada video ini dapat dimanfaatkan dan dipelajari oleh teman-teman sekalian. Nah, bunga mawar, bunga merpati, selamat belajar dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.